pencipta lagu nih sampai sekarang nggak selesai-selesai nih Mas? Ya sebenarnya ini bukan kisruh ya. Ini ibaratnya ini adalah sebuah apa namanya polemik adu argumentasi aja di kalangan eh, para stakeholder atau di dalam ekosistem industri musik Indonesia. Ada pencipta lagu, ada penyanyi, dan juga ada praktisi hukum yang memang lagi lagi memperjuangkan, para pencipta lagu ini lagi memperjuangkan hak para pencipta lagu yang memang merasa masih belum dipenuhi haknya. Nah, kemarin sendiri kan ada pernyataan dari Mas Om Pio sendiri soal LMK dan LMK sendiri, gimana tuh? Sampai main jurus ke LMKN sendiri seperti apa sih Mas? Jadi saya melihat setelah aksi ini berdiri, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia dari tanggal 3 Juli 2023, kita memang melihat memang selama 2 tahun ini dari kita mulai ada letupan-letupan tentang beberapa kasus yang terjadi dari pelanggaran hak cipta, dari gerakan kita, gerakan moral kita melalui pemerintahan, melalui eksekutif, melalui kementerian, melalui sowan ke beberapa menteri. Itu dalam hal ini harusnya LMKN itu peka kan, dalam hal ini peka, terus habis itu mengundang kami sebagai asosiasi untuk mendiskusikan ini gimana sih jalan keluar terbaiknya, dan ternyata tidak ada, dan kita juga melihat bahwa tata kelola royalti ini tidak akan mencapai titik temu kalau masing-masing dari LMKN ataupun dari LMK masih tetap mempertahankan pendapat mereka dan masih tetap mempertahankan sistem mereka yang kami rasa belum bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada para pencipta lagu. Jadi kalau ini terus mereka tidak merubah sistemnya, masih tetap menggunakan cara lama dari apa yang selama ini mereka jalankan, yang menurut kami itu udah jauh dari sesuatu yang transparan dan benar, ya tidak akan berubah terus, dan ini akan selalu menjadi letupan-letupan terus dan akan semakin lama semakin besar. Nah, kan Om Pio sendiri kan kemarin ada tanggapan pula dari LMKN sendiri, bilangnya katanya di LMKN itu seharusnya, dia bilang ya seharusnya salah sasaran. Salah sasaran, harusnya para pencipta lagu tuh minta royaltinya, menagih royaltinya bukan ke penyanyi, harusnya ke promotor acara seperti itu kan. Kita tidak pernah menagih kepada penyanyi, kan kita tidak menagih kepada langsung kepada penyanyi, tapi kan yang kita butuhkan adalah tata kelola yang benar. Kalau umpamanya tata kelolanya benar dan itu memang sesuai dengan undang-undang cipta, ya kita tidak akan melakukan gerakan moral seperti ini. Dan kenapa kok itu yang jadi? Nah inilah yang caranya LMKN untuk mengadu domba dengan para penyanyi. Padahal yang dilakukan oleh para pencipta lagu ini adalah sebuah ekskalasi atau sebagai sebuah akibat yang terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang terus-menerus. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika hak royalti atau hak dari para pencipta lagu ini tidak diberikan secara sistematis oleh yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu melalui LMK, harusnya kan diterima sama si pencipta lagu. Nah ketika ini tidak ada, 0 atau mungkin cuma 100.000, si penciptanya menggunakan haknya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta di pasal 81, bahwa dia bisa melakukan sendiri direct license kepada yang menggunakan karya dia. Yang menggunakan karya dia siapa? Pertama yang mengamplifikasi atau yang menyuarakan karya itu adalah penyanyi. Terus lalu penyanyi yang tahu judul lagu-lagunya, penyanyi yang tahu list-list lagu. Kalau penyelenggara kan tidak. Tapi kalau sistem yang yang sebenarnya yang diatur oleh kebanyakan LMK baik di luar negeri maupun yang harusnya ada di Indonesia seperti itu, ini tidak bisa berjalan. Harusnya kan memang lisensi diberikan kepada kepada pencipta, kepada pengguna karya atau penyanyi, lalu lisensi ini akan dibayarkan oleh penyelenggara kepada si pencipta. Nah kalau ini tidak dilakukan, masa pencipta akan diam? Itulah sebenarnya. Jadi si LMK ini harusnya dia bilang, oke, maaf, sistem kami salah. Kami akan memperbaiki sistem kami dan kami akan mengundang asosiasi komposer. Kami ini asosiasi loh, bukan
bukan cuma kelompok pencipta yang berkumpul jadi satu, enggak, kita ini asosiasi. Jadi harusnya kita diundang, diajak untuk bicara gimana sih. Dan yang kami usulkan adalah kita membuat sebuah sistem yang namanya digital direct license supaya semuanya tersusun, tertata rapi, tersistematis dan transparan. Dan saya rasa menduga ini adalah sebagai sebuah alasan untuk tetap mempertahankan sistem yang lama yang memang belum bisa memberikan hak yang wajar kepada para pencipta lagu. Tapi Om Pio sendiri kan yang dirasakan sama Om Pio sendiri gimana sih? Kan di sini kan Om Pio menciptakan lagu udah cukup banyak. Dampaknya ke Om Pio sendiri seperti apa? Ya memang kalau saya rasa apa yang saya alami selama bertahun-tahun ini memang jauh banget dengan apa yang harusnya saya terima kan. Jadi saya itu baru sadar setelah beberapa tahun ke belakang saya melihat laporan royalti yang diberikan oleh LMK dalam hal ini UAMI itu hanya cuma 125.000. Habis itu tahun kedua di kuartal kedua aku melihat ya 300.000, naik nih. Habis itu tahun berikutnya atau kuartal berikutnya 100.000 lagi. Jadi itu saya mulai berpikir saya ini selama ini saya masih ngeband, jadi saya masih dapat imbalan dari konser-konser, dari manggung, terus habis itu dari dari royalti mekanikal dari Spotify, dari YouTube segala macam itu kan masih ada. Tapi ketika lihat konser ini nggak mungkin. Kalau umpamanya saya lihat lagu saya dinyanyikan oleh Rasul ini termasuk viral kan, Penjaga Hati. Kok saya cuma dapat 100.000, berarti ada yang salah ini. Nah itu mulai pertanyaan saya. Ternyata setelah satu telusuri, ternyata memang sistemnya tidak berjalan seperti apa yang harusnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta. Makanya kami bersuara oleh karena itu. Tapi LMKN sendiri berdalih katanya banyak pengada acara itu banyak yang tidak membayar. Jadi gini, ini adalah karena persepsi ataupun statement yang salah dari para LMKN ini. Gini, saya ambil contoh begini. Ketika sebuah acara, kalau kita menggunakan sistem yang dilakukan oleh LMKN sesuai dengan SK Menteri, itu adalah tarif 2% dari tiket konser yang dijual. Oke ya, 2% atau 2% dari nilai produksi. Ketika sebuah acara, taruhlah ini namanya penyanyi A. Penyanyi A sebelum manggung dia harus dibayar lunas kan? Maunya dia 100 juta harus dibayar lunas. Baru setelah selesai acara, dia nggak akan ada kewajiban apa-apa sama penyelenggara. Penyelenggara ini mentargetkan konsernya itu 10.000 penonton. Oke? Nah 10.000 penonton yang ketika acara si penyanyi A tadi nyanyi, hadir 500 orang. Nah, sedangkan aturan dari LMKN itu selesai acara baru dihitung tiket konser. Nah, tiket konser 500. Akhirnya alhasil si pencipta dibagi rata dengan segala macam dan kebanyakan LMKN menggunakan sistem blanket sehingga akhirnya dia hanya mengira-ngira aja ini lagu ini apa yang dipakai dia nggak tahu. Ini nyata ini. Nah, ketika itu dibagikan cuma Rp50, Rp200. Setelah Rp500 itu dibagikan nilainya segitu. Apakah adil? Si penyanyinya mendapatkan bayaran sebelum manggung udah harus beres, sedangkan pencipta menunggu setelah konser. Nggak ada pula hasilnya. Jadi si penyanyi sudah menggunakan karya, si penyelenggara juga boncos karena dia nggak dapat uang, ya dia nunjukin dong dia hasil penjualannya sekian Pak, saya sekian. Yang saya berikan kepada pencipta cuma sekian, cuma 50 perak. Ya kita mau apa? Apakah pencipta akan merasa itu adalah suatu hal yang adil? Saya rasa masyarakat pasti akan tahu bahwa ini tidak adil. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang. Jadi kalau yang dibilang bahwa penyelenggara yang harusnya dituntut itu salah besar, ya kami tuntut ada LMKN untuk memperbaiki atau untuk merubah sistem ini. Jadi kalau umpamanya undang-undang atau aturan perundang-undangan ini tidak memberikan keadilan sejahtera buat masyarakat, dalam hal ini buat para pencipta lagu, rubah aturan itu. Sesuaikan aturan itu supaya memberikan kelayakan kepada pencipta lagu. Mas Pio kan tadi bilang 125.000 ya? Ya. Itu per bulan atau hitungan per tahun? Itu per kuartal. Jadi per kuartal ada 2 kali. Jadi dalam satu itu sesuai dengan ya kadang saya enak-enaknya mereka ngirim laporan sih. Tiba-tiba di bulan ini ada laporan konsel hasil konsel. Saya lihat 125.000 ada waktu itu saya tunjukin kan. Ada di di Instagram saya sekian ya. Habis itu lain waktu ada cuman 300.000. Jadi apakah itu wajar gitu loh?
Kalau buat saya sih nggak wajar ya. Dan buat saya tuh saya sebagai yang sekarang saya sebagai bukan hanya penulis lagu, tapi saya sebagai musisi juga, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau yang memang kerjanya dia hanya sebagai penulis lagu, ya berat dengan angka 100.000 setahun gitu sih. Tapi sejauh ini Om Pio dan Aksi sudah diundang untuk duduk bersama belum sih sama LMKN? Belum. Jadi belum pernah di dalam hal ini ya, belum pernah. Yang ada adalah kita selalu ketemu di FGD dan selalu berdebat yang tidak akan ada ujungnya, karena mereka selalu memperdebatkan hal yang sama dan mereka selalu mengutip pasal yang salah. Jadi mereka selalu bilang bahwa yang berhak dan harus mengumpulkan royalti, yang menagih royalti hanya LMKN. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta tidak ada kata keharusan dan bukan LMKN. Jadi saya sebagai ketua umum Aksi, saya ingin menyampaikan supaya LMKN itu nanti akan menyampaikan ini apa yang statement mereka tentang itu, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ada disebutkan LMKN yang harus, tidak ada keharusan LMKN. Mas, kalau LMK iya, lembaga manajemen kolektif ya. Mas, untuk menghindari oknum-oknum nakal, pencipta lagu punya akses nggak sih Mas untuk nanya, lagu saya dibawakan di mana aja, sama siapa aja, punya akses nggak sih Mas ke LMKM sendiri? Nah, nggak ada itu, nggak ada. Dan waktu itu kami sempat melakukan somasi untuk pertanggungjawaban ya, untuk laporan keuangan. Dan jawaban dari LMKN adalah LMKN tidak bertanggung jawab kepada pencipta, dan LMKN bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini agak sedikit unik, agak sedikit aneh, dan agak sedikit pertanyaan. Kenapa? Ketika dia menagih royalti, dia menggunakan menggunakan atas nama Undang-Undang Cipta dan menggunakan atas nama pencipta untuk menagih, ya kan? Saya atas nama pencipta, saya mau menagih nih royalti. Tapi ketika penciptanya mengajukan pertanyaan atau mengajukan somasi, tolong dong pertanggungjawabannya. Dia bilang bahwa dia tidak bertanggung jawab dengan pencipta. Berarti kan aneh. Berarti selama ini kami tidak memberikan kuasa kepada LMKN dong, karena kami hanya memberikan kuasa kepada LMK atau lembaga manajemen kolektif. Kalau saya di WAMI, jadi saya memberikan surat kuasa saya ke WAMI, bukan kepada LMKN. Nah itu, jadi kalau tadi salah sasaran, kita bisa tahu bahwa yang akan kita sasar adalah LMKN, bukan penyelenggara dan bukan LMK, karena yang bertanggung jawab kepada berjalannya sistem, berjalannya skema tata kelola royalti adalah LMKN. Mungkin terakhir dari aku, pengennya kedepannya seperti apa sih Om dengan adanya polemik yang bisa dibilang ini tidak terselesaikan gitu, dunia di mana? Yang pertama saya ingin menyampaikan pada teman-teman penyanyi, mohon untuk tidak ikut berpolemik di dalam hal ini, karena kami itu ingin berjuang kepada pemenuhan atau hak kami sebagai pencipta lagu ini lagi kami perjuangkan. Kami lagi memperjuangkan keadilan, kami lagi memperjuangkan hak dari para pencipta lagu supaya mereka bisa mendapatkan hak mereka secara adil dan sewajarnya. Dan polemik ini supaya segera selesai itu apa? Kalau memang LMKN memang tidak bisa menjalankan kewajibannya, tidak bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan. Walaupun kami tidak pernah memberikan amanah ya, karena kami memberikan kuasa kepada LMK. Itu supaya segera memperbaiki atau supaya merubah sistemnya, dan harus mengajak atau supaya bertemu dengan para pencipta lagu yang kami wakili di Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia. Selalu harapan saya sistem yang kami jalankan yang sekarang ini supaya tidak perlu menjadi polemik yang berkembang, yang berlarut-larut, bahwa pencipta lagu memiliki hak untuk menagih sendiri melalui pasal 81 untuk melakukan direct license. Kalaupun memang itu bisa dijalankan secara sistematis dan memang terukur semuanya, kenapa tidak? Karena kami bisa menjalankan itu dengan tanpa huru-hara, dengan tanpa ribut-ribut, dengan tanpa goro-goro lah pokoknya intinya. Harapan kami seperti itu, supaya nanti hak para pencipta lagu bisa diturunkan kepada anak cucu kami, kepada generasi penerus bawah.